Bahas apa aja ini ada alur pendaftaran dan juga materi yang diujikan. Jadi nanti kita akan bahas dalam 15 menit ke depan, kita akan bahas tentang bagaimana aja alurnya, tahap apa aja yang harus disempurnakan, tahap apa aja yang harus kita tempuh, dan materi apa saja yang nanti bakal kita temuin ketika tes tulis ataupun tes wawancara. Next. Oke. Buat alur pendaftaran sendiri, pertama akan dimulai dari diktis, bagaimana udah dimention sama Mbak Nafisa sebelumnya. Kita akan mulai dari Diktis. Nah, Diktis websitenya apa? Nanti tulis aja di Google, Diktis Daftar Maroko, nanti akan langsung muncul website Kemenagnya. Nah, tulis Diktis Daftar Maroko, nanti di situ kita mulai proses pendaftarannya. Nanti akan ada berkas-berkas yang harus ditampilkan, berkas-berkas yang harus diupload. Oke. PPT-nya terlalu zoom, Kak. Oke, siap. Nanti akan ada berkas-berkas yang diupload, dan juga apa aja berkasnya nanti akan kita bahas di next selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya untuk gambaran besarnya itu ada 6. Ada 1 pendaftaran, kemudian kita lanjut ke tes CBT, yang mana tes CBT ini kita bisa pilih apakah akan kita lakukan di UIN terdekat atau di rumah kita sendiri, di tempat kita sendiri. Nanti akan ada syarat apa saja yang harus terpenuhi. Lalu ada tes wawancara juga. Tes wawancara ini kita nanti akan bahas juga tentang apa aja materinya. Kemudian nanti akan ada pengumumannya. Next. Lalu yang selanjutnya setelah pengumuman akan ada pemberkasan. Pemberkasan ini nanti akan pemberkasan ini nanti akan Pemberkasan ini nanti akan dipimpin oleh pihak Kemenagnya. Jadi kita nggak akan tampilkan berkas apa saja yang sekiranya dibutuhkan karena ditakutkan akan berbeda dengan tahun lalu. Oke. Lalu selanjutnya berangkat, ya. Yang ditunggu-tunggu berangkat. Next. Nah, sebagaimana sudah kita lihat tadi, berkas apa aja yang harus di-upload di Diktis ketika mendaftar. Yang pertama ijazah dan transkrip nilai bagi lulusan. Tolong di-mute. Oke, tolong di-mute. Nanti apa aja yang dibutuhkan? Pertama, ijazah dan transkrip nilai untuk lulusan 2023. Jadi pendaftaran Maroko kali ini hanya diperuntukkan untuk lulusan 2023 dan 2024. Adapun selain itu, sebagaimana yang sudah tercantum di dokumennya, kemungkinan besar atau bahkan pastinya tidak bisa ikut. Lalu ada surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini khusus untuk lulusan 2024 yang mana mungkin ketika pendaftaran belum bisa mendapatkan ijazahnya. Lalu ada pas foto 3x4. Pas foto 3x4, melihat dari keterangan yang ada di lampiran Kemenag, ada lampiran pusat bahasa UIN. Sebenarnya nggak ada background khusus untuk pas foto ini. Yang penting untuk akhwat yang bercadar, cadarnya mungkin dibuka. Dalam artian tidak bercadar fotonya. Lalu surat izin orang tua. Nanti formnya seperti apa? Apakah kita buat sendiri ataukah bagaimana? Nanti formnya insya Allah akan ditaruh di Diktis, yang mana kita tinggal print atau tinggal edit, kemudian diupload kembali. Nah, untuk uang pendaftaran. Nah, uang pendaftaran ini akan kita bayarkan setelah terverifikasi lulus berkas. Dalam artian berkas kita sudah diverifikasi, sudah dianggap lulus dan sudah bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, maka kita baru akan membayar uang pendaftaran tersebut. Berapa nominalnya? Untuk nominal tahun ini saya belum tahu pasti, tapi untuk nominal tahun kemarin sekitar 250 kalau tidak salah. Iya. Next. Nah, lalu kita alhamdulillah ketika kita sudah berhasil. Oke, tolong di-mute. Alhamdulillah ketika kita sudah berhasil mendaftar, sudah berhasil lolos tes berkas, lalu kita lanjut ke tes CBT. Tes CBT itu kita sebut juga tes tulis. Karena apa? Karena tes tulis nanti kita akan memilih dua tempat. Apakah kita akan tes di lokasi masing-masing, dalam artian di rumah masing-masing, atau di UIN pilihan kita, UIN terdekat bisa jadi. Nah, lalu apa aja yang dibutuhkan untuk tes CBT ini? Yang pertama pastinya device yang memadai, karena salah satu persyaratan tes CBT itu adalah
Windows itu harus keluaran terbaru kalau tidak salah. Atau nanti lebih detailnya ada di lampiran yang dikeluarkan oleh Kemenag dan Pusat Bahasa Win. Nah, untuk device apalagi yang memadai nanti juga kita akan mendownload aplikasi yang mana dengan aplikasi itu kita akan menjalankan tes tersebut. Jadi jika memang device-nya tidak memadai, mungkin bisa meminjam device kerabat, teman, atau mungkin bisa memilih UIN terdekat. Nah, lalu nilai bisa dilihat ya. Jadi setelah nilai benar-benar transparan dalam artian kalau berdasarkan tahun lalu itu kita bisa melihat nilai. Jadi ketika kita telah menyelesaikan soalnya, telah menyelesaikan ujiannya, nilai akan langsung terpampang segini nilainya dan bla bla bla. Kapan waktunya? 1 Juni 2024. Saya tidak bisa belum menyantumkan secara detail tanggal-tanggalnya di sini, tapi insya Allah nanti bisa dilihat di lampiran yang dibuat oleh Kemenag. Next. Oke. Nah, kalau tadi sudah dibahas tentang apa aja yang kita butuhkan untuk materi tes CBT, apa aja yang kita butuhkan untuk tes CBT, mulai dari device, tempat, dan segala macam. Next ini kita akan bahas materi tes CBT. Materi tes CBT ini juga berdasarkan 3 materi. Yang pertama Fahmul Makru, yang mana ada Fahmul Makru, Mufradat, dan Tarokib, atau nama lain dari Nahwu Sorof kalau secara kandungan soalnya. Fahmul Makru ini sendiri sih ya, seperti umumnya, ansaba maudu alin nas sabik, misalkan apa judul paling tepat untuk nas sebelumnya. Adapun mufradat, contoh mufradat seperti wa asbah fuadu ummi musafarigo, jamu kalimah fuad itu apa gitu. Nah, itu nanti ditanya di situ. Terus untuk materi selanjutnya itu ada tarokib atau nahwu dan sorof. Yaitu contoh soalnya seperti ada di bawah, alika melati torabu ismun bla 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 sampai selesai. Nah, untuk materinya hanya ini saja dalam artian berdasarkan dengan yang kita temui dan juga yang tercantum di lampiran, hanya 3 ini saja, berfokus pada 3 ini saja. Next. Oke. Materi wawancara, kalau tadi alhamdulillah kita sudah lulus materi tes tulis, kemudian nanti akan ada pengumuman jeda. Oh ya, tambahan untuk sebelum tes tulis itu akan ada tes simulasi yang mana disarankan untuk ikut tes simulasi itu. Kenapa? Untuk mengetes, untuk mengecek, untuk memastikan apakah device kita benar-benar mumpuni, benar-benar bisa dan lancar untuk melakukan tes tulis tersebut. Karena salah satu resiko kalau kita tidak memiliki kalau kita tidak ikut simulasi tersebut adalah salah satunya kita mungkin jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita nggak punya plan B dan tidak punya persiapan untuk menghadapi itu. Jadi diusahakan ketika sebelum tes CBT akan ada simulasi dan sangat dianjurkan untuk ikut itu untuk mengecek kemampuan device kita bisa atau tidak. Oke, kita lanjut ke materi wawancara. Materi wawancara itu sendiri ada dibagi 2 sebelumnya. Oke, materi wawancara ini ada dibagi 2, ada pengetahuan agama dan pengetahuan kebangsaan. Kalau berdasarkan dengan tes yang tahun lalu itu benar-benar dibagi menjadi 2 penguji dengan 2 ruangan yang berbeda. Nah, pengetahuan keagamaan sendiri itu kita ditanya hafalan Al-Quran minimal 2 juz, sebagaimana yang udah ditulis di lampiran. Adapun qiraatul kutub, nanti kita disuruh membaca buku tafsir, buku fikih, atau buku-buku agama yang sifatnya tidak berharokat. Nah, nanti kita disuruh membaca dan disuruh memahami. Lalu juga nanti akan ditanya apa mufradatin, apa arti kata ini, apa jamak kata ini, dan bla 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 sebagainya. Dan wawasan keislaman. Wawasan keislaman dalam artian wawasan dasar dalam keislaman. Sepertinya nggak terlalu fokus kepada bagaimana usul fikih, tentang bagaimana qaid fikih, bagaimana fikih dakwah dan sebagainya, tapi hanya mencakup pada hal-hal yang benar-benar dasar kayaknya. Berdasarkan tahun kemarin nih. Nah, dari 3 ini, dan wawancara pengetahuan keagamaan ini dilakukan dalam bahasa Arab, dalam artian diusahakan untuk berbicara dan terbiasa dalam berdialog dengan bahasa Arab itu sendiri. Untuk materi wawancara selanjutnya kita akan pindah ruang. Kalau ketika saya di UIN Jakarta tahun lalu, itu kita akan pindah ruang dengan pindah dosen penguji juga. Itu ada pengetahuan kebangsaan. Pengetahuan kebangsaan itu apa? Mungkin sama dengan orang-orang yang mau kuliah di Mesir, yang mana juga nanti itu ada wawasan kebangsaan. Sama, yaitu salah satu contoh pertanyaannya itu seperti definisi toleransi beragama menurutmu itu apa, pendapatmu tentang Bali, pendapatmu tentang kasus ini, pendapatmu tentang toleransi dan sebagainya. Itu memang berfokus tentang bagaimana toleransi itu, tentang bagaimana dan salah satu notes yang sekiranya
kita jadikan pegangan untuk jadi prinsip, bukan prinsip, lebih tepat untuk jadi pegangan, itu adalah Maroko menganut paham Islam wasati, jadi usahakan jangan terlalu fanatik dan jangan juga terlalu liberal. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin cukup itu. Kita lanjutkan di sesi pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mbak Ruhil.